sangat-sangat membutuhkan sentuhan, membutuhkan perhatian dari orang-orang baik yang berada di luar sana. Jadi Sentabeng ini adalah nama dusun di mana lokasinya terletak di perbatasan Indonesia-Malaysia di pedalaman Kalimantan. Tempatnya cukup terisolir, tidak ada sinyal, listrik pun hanya mengandalkan energi listrik tenaga surya. Perjalanan menuju ke Sentabeng ini, kalau dari kota Pontianak, setidaknya membutuhkan waktu sekitar 7-8 jam. Kalau cuaca cerah. Kalau cuaca tidak mendukung, itu memakan waktu yang bisa lebih lama. Hari pertama kita berangkat ke Sentabeng diawali dengan berdoa pada pagi hari sebelum kita melakukan perjalanan. Medan yang harus kita lalui ketika kita ingin masuk ke kampung Sentabeng sangat sulit untuk dilalui. Alhamdulillah, hari pertama kami sampai di situ disambut oleh Pak Chan. Beliau adalah Pak RT di dusun Sentabeng ini. Kami mendapatkan sambutan yang begitu hangat, ya. Dan malamnya kami langsung berdiskusi, bercerita banyak sekali tentang kondisi yang ada di dusun Sentabeng. Kami mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari Pak Chan, karena dia lebih memilih untuk tetap stay di dusun Sentabeng dengan berbagai keterbatasannya, meskipun dia mendapatkan kesempatan tawaran dari jejaringnya dia untuk hidup di kota, untuk hidup di tempat yang lebih layak. Tapi dia lebih memilih untuk stay di situ demi untuk memajukan dusun Sentabeng ini. Ini ibaratnya di dalam desa Sekida ini agama minoritas yang membawa Islam, sekeliling kami itu non muslim. Jadi kalau kurang perhatian dari segi pembangunan pembinaan akhlak, tidak menutup kemungkinan generasi penerus kami akan mudah terpengaruh dengan budaya-budaya luar yang ibaratnya agak bebas tanpa ada peraturan norma-norma agama. Dan kami diberi kesempatan atau diberi sebuah keberuntungan oleh Allah SWT dengan keringnya jalan. Kering ini dalam artian tidak ada hujan dalam waktu yang dekat. Seandainya kalau ada hujan, maka mungkin ini lebih bahaya lagi karena jalan yang sangat licin. Pendidikan, kondisi ekonomi, kondisi sosial yang ada di dusun Sentabeng yang semuanya dalam kondisi yang amat sangat memprihatinkan. Untuk kondisi pendidikan di Sentabeng itu sangat memprihatinkan karena hanya ada satu sekolah dan itu hanya sekolah dasar dan hanya ada tiga tenaga pendidik, tenaga pengajar pendidik. Pemuda-pemuda atau remaja yang ada di dusun Sentabeng ini tidak berani untuk bermimpi yang muluk-muluk, ya. Tidak ada impian mereka layaknya anak-anak yang ada di kota yang ingin menjadi guru, yang ingin menjadi dokter atau impian yang lebih tinggi dari itu. Di sana juga kami bertemu dengan salah satu aktivis relawan kemanusiaan namanya Kak Diana yang sudah 2 tahun ini bolak-balik dari Pontianak, yang tadi menempuh perjalanan tidak kurang dari 8 jam untuk menuju lokasi tersebut. Dan dia bolak-balik dari Pontianak menuju Sentabeng ini menggunakan sepeda motor. Luar biasa. Jadi di sini beliau membangun atau membuat sebuah komunitas yang bernama atau pergerakannya itu Rumah Harapan. Mengangkat Sentabeng kayak gitu. Nah, alhamdulillahnya Pak Kepala Desa tuh mulailah kayak ketika saya kesini kan mulai difasilitasi segala macamnya. Sama kadesnya. Iya, sama kades. Kemudian hari kedua tiba di pagi harinya kita melakukan distribusi donasi dibantu oleh
Pak RT, dibantu oleh warga sekitar untuk melakukan distribusi donasi ke warganya. Dibantu juga oleh para tentara yang ada di perbatasan tersebut. Kami dari Masjid Ismuhu Yahya berpikir bahwasannya datang ke tempat ini tidak cukup hanya dalam rangka mengantarkan bantuan untuk keluarga terdampak korban banjir saja, tapi juga harus ada cara lain bagaimana agar isu-isu sosial yang terjadi di Dusun Sentabeng ini bisa teratasi. Saya selalu berpedoman dengan satu ayat atau berdoa dengan satu ayat, minta petunjuk, ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Bersama tim yang juga berangkat, kita selalu ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tolong dong tunjuki kami jalannya, tolong dong ya Allah berikan kami, kenapa sih kami harus ke sini, berikan kami jawabannya, begitu ya. Selama ini kita di sini memang umat Islam, tapi karena itu tadi pendidikan manusianya, SDM manusianya sangat rendah, jadi mungkin dari agama pun sangat tertinggal, sangat tertinggal, banyak ibu-ibu maupun bapak-bapak yang mungkin tidak tahu sama sekali baca Al-Quran. Kami dari tim Masjid Ismuhu Yahya sempat melakukan survei ke beberapa warga yang ada di Dusun Sentabeng. Dan hasilnya itu sangat memprihatinkan. Sekitar 60% warga di sana belum bisa membaca Al-Quran. Dan sudah sangat lama mereka tidak pernah membaca Al-Quran. Pada siang harinya kami mensurvei tanah wakaf yang sudah diwakafkan untuk pembangunan masjid di tempat yang lokasi yang lebih tinggi di daerah tersebut, sehingga ketika terjadi banjir, insya Allah di lokasi yang masjid yang baru ini tidak akan terdampak oleh banjir. Selamatkan Indonesia dengan Al-Quran, dengan adanya pembangunan masjid, pembangunan pondok pesantren, Baitul Mal dan Baitul Muamalah, agar pendidikan dan perekonomian di sana itu lebih baik daripada sebelumnya begitu. Pada malam harinya, kami melakukan kegiatan tablik akbar sebagai trauma healing kepada warga sekitar yang barusan terdampak banjir. Di tablik akbar ini kami mengedukasi para warga agar untuk kembali ke Al-Quran, back to Al-Quran dalam menghadapi setiap tantangan-tantangan kehidupan. Nggak apa-apa pergi jam 3 subuh, tapi jangan lupakan sholat subuhnya. Nggak apa-apa pergi jam 3 subuh, tapi nanti di kebun, di ladangnya baca Quran. Dan alhamdulillah acara tablik akbar ini mendapatkan antusias yang sangat tinggi. Warga yang datang juga banyak. Terima kasih kepada seluruh orang baik, para dermawan dari Pondok Digital, Hijrah Ekstrim, Pondok Askop, dan juga Masjid Ismuhu Yahya yang sudah memberikan bantuan dan juga istiqomah beramal soleh dengan cara berinfak di program Sidak. Berkat bantuan uluran dari tangan Anda, program Sidak alhamdulillah sudah menggapai ke pelosok pedalaman perbatasan Indonesia-Malaysia. Saya kepada orang-orang baik, tolonglah bantu kami, bantu saudara-saudara kami yang berada di Sentabeng ini untuk membangun, memperbaiki akhlak dan iman mereka. Tetap istiqomah dan jangan bosan jadi orang baik. Takbir! Allahu Akbar!